Terdeteksi bahwa tuan rumah mengalami kesulitan hidup. Sistem hadiah koin tak terbatas. Aktivasi dengan harga 3 kepala anjing. Kamu mencoba memasukkan 3 kepala anjing. Ternyata benar-benar terikat pada sistem. Kamu sebenarnya adalah seorang pekerja yang sering bekerja. Seorang pekerja paruh waktu dengan gaji 3.000 selama 2,5 tahun. Kemarin, pengurus apartemen memberitahumu bahwa sewa akan naik bulan depan. Jika tidak menerima, silakan pergi. Bahkan lebih buruk lagi. Saat ini kamu sedang diintimidasi oleh rekan kerja. Terdeteksi bahwa tuan rumah mengalami kesulitan hidup. Hadiah untuk tuan rumah adalah sebuah kartu Bank Blue Star. Jumlahnya tidak terbatas. Bunga harian 1 miliar. Transfer menggunakan kartu ini. Belanja tanpa risiko apapun. Semoga Anda menikmati pengalaman ini. Kamu melihat saldo di kartu. Di belakang ada deretan karakter acak seperti "Oh, kamu sangat senang." Ternyata itu benar. Saat ini, atasan perusahaan, Lau Wu, berkata, 3 orang. Kehilangan bonus adalah hal kecil. Transaksi ini tidak berhasil. Tanggung jawab terbesar tetapi harus dipecat. Kami di bagian penjualan tidak ada masalah. Masalahnya ada di kontrol kualitas. Dia bertanggung jawab. Menghadapi serangan dari 3 orang. Kamu hanya tersenyum sebentar lalu pergi. 3 orang itu melihatku pergi. Mereka mengejek, tidak punya uang dan tidak punya latar belakang. Hanya seorang yang sabar dan menahan diri. Keluar dari perusahaan. Melihat pemandangan malam Kyoto. Kamu merasa itu sangat indah. Sebelum itu, kamu masih seorang yang berjuang di lapisan bawah. Sekarang sudah merdeka secara finansial. Bukan orang kaya biasa, tapi orang kaya luar biasa. Tentang masa depan, pekerjaan pasti harus diundurkan. Tapi, dipecat dan mengundurkan diri adalah 2 hal yang berbeda. Kamu akan pergi besok untuk mengambil pesanan 1 juta untuk obat. Pergi dari perusahaan dengan rasa hormat. Jika dibandingkan sebelumnya, akhirnya pasti dipecat. Tapi sekarang sudah kaya jadi berbeda. Beberapa orang itu harus membuat mereka menyesal. Malam, kamu mengambil ponsel dan mencari toko resmi Patek Philippe. Kamu membeli jam tangan karena akan berguna besok. Setelah menyimpan alamat dengan baik, kamu kembali melihat daftar properti yang dijual di Beijing. Sebagai seorang pemuda yang bekerja di Kyoto, siapa yang tidak memiliki impian untuk membeli rumah dan menetap? Yifushi Ciji. Harga rata-rata 98.000 yuan. Ziungwan. Harga rata-rata 135.000 yuan. Kamu sedang melihat daftar properti dan meninggalkan pesan untuk konsultan penjualan. Keesokan harinya, kamu naik taksi menuju toko resmi Patek Philippe. Dalam perjalanan, kamu menerima telepon. Halo, saya adalah Xiao Qiao dari Ziungguan. Anda bilang hari ini ada waktu untuk melihat rumah. Saya ingin mengatur waktu yang lebih spesifik dengan Anda. Kamu berpikir sejenak, siang. Saya ada urusan di Dali pagi ini. Kalau begitu, saya akan menemani Anda sebentar pagi ini. Siang nanti saya akan membawa Anda melihat rumah. Kalau begitu, tunggu saya di depan nomor 23 Jalan Dongda. Xiao Qiao meminta izin kepada atasannya. Saat pergi, dia mendengar rekan-rekannya membicarakan di belakang. Apa gunanya berjuang seperti ini? Bahkan menemani klien berbelanja. Xiao Qiao tidak peduli. Xiao Qiao tiba dengan cepat mengendarai BMW merahnya. Saat bertemu, dia menyapa kamu. Halo, saya ingin membeli jam tangan. Temani saya untuk melihatnya, ya? Sambil mengiyakan. Xiao Qiao mengamati kamu di depannya. Beberapa keraguan ada di pikiranku. Melihat pakaian yang kamu kenakan dan mobil yang kamu naiki. Juga tidak terlihat seperti bisa membeli apartemen besar di Zion Pavilion. Bahkan ingin membeli Patek Philippe. Selamat datang, kalian berdua. Saya adalah sales Patek Philippe, Annie. Kalian berdua bisa duduk sebentar. Izinkan saya menjelaskan sedikit kepada kalian. Sejarah dan layanan Patek Philippe kami. Halo Nona Anne. Tidak, terima kasih. Saya punya hal lain yang harus dilakukan. Tolong bantu saya mencari jam tangan sekitar 2 juta. Bisa dipakai sekarang. Tentu saja. Silakan, Tuan, di sini. Xiao Qiao melihat sikap tenangmu. Keraguan sebelumnya sudah hilang. Semakin menantikan penampilanmu selanjutnya. Annie dengan antusias membawamu ke depan sebuah etalase. Memperkenalkan. Tuan, ini adalah Patek Philippe Star. Harganya 2,07 juta. Silakan lihat, apakah Anda puas? Sudah resmi. Di mana membayar? Annie belum sempat menyelesaikan penjelasannya, kamu sudah memotongnya. Gesek kartu, masukkan PIN, dan tanda tangan. Semua dilakukan dengan cepat. Setelah pembayaran selesai, Annie mengusulkan untuk menambahkan kontakmu agar mudah untuk layanan purna jual. Di kontakmu tidak ada wanita cantik seperti itu. Hari ini ternyata menambahkan 2. Setelah keluar, Xiao Qiao bertanya padamu. Mau kemana selanjutnya? Aku akan mengantarmu ke sana. Xiao Qiao sudah sangat yakin sekarang kamu pasti bisa membayar uang muka untuk Zion Pavilion. Itu merepotkanmu. Gedung Longhu. Properti sudah di tangan.
Saatnya untuk urusan serius. Mobil tidak lama kemudian tiba di tujuan. Gedung Longhu. Grup Farmasi Henghu adalah perusahaan publik. Nilai pasar 1,2 miliar dengan ratusan karyawan. Wakil Manajer Departemen Pengadaan, Zhande, saat ini berada di kantor. Dia yang berusia 31 tahun. Gaji tahunan 800.000. Bisa duduk di posisi ini. Dalam hati juga sangat bangga. Saat itu telepon di meja kerja berbunyi. Itu dari resepsionis. Orang dari Haike Company ingin bertemu denganku. Tidak mau bertemu. Bukankah kemarin sudah jelas dengan orang Haike? Tender yang dibuka untuk umum kali ini tidak akan diberikan kepada mereka. Dia adalah wakil direktur Haike. Silakan dia masuk. Resepsionis membawa kamu dan Xiao Qiao ke kantor Zhande. Membuka pintu dan masuk. Zhande berdiri menyambut. Setelah melihatmu, wajahnya langsung berubah. Bukankah kamu pegawai dari Haike? Resepsionis sedikit panik. Melihat penampilan Xiao Qiao di sampingnya, yang modis dan tinggi, baru dia percaya identitasmu. Apakah ini mungkin palsu? Untuk bertemu dengan manajer Zhan, terpaksa melakukan cara ini. Saya membawa hadiah untuk manajer Zhan. Sambil berkata, dia meminta Xiao Qiao menyerahkannya. Zhan berpikir, apa yang bisa diberikan oleh seorang pegawai kecil sepertimu yang menarik perhatianku? Ketika menerima kotak dan melihat logo Patek Philippe di atasnya, dia tidak bisa tidak terkejut. Belum pernah melihat babi berlari. Setelah Zhan melihatnya, wajahnya sudah berubah menjadi senyuman. Maaf telah mengabaikan. Silakan duduk. Sambil memanggil resepsionis untuk mengembalikan kotak kepada Xiao Qiao, dia sendiri menuangkan teh. Kamu menerima teh yang dituangkan oleh Zhande, dan langsung berkata, tentang penawaran dari Haike. Saya tidak tahu apakah manajer Zhan bisa mendengarkan penjelasan saya sedikit. Tuan, silakan. Orang yang mampu membeli jam tangan seharga 2 juta. Sebenarnya, apa kekuatan finansialnya? Dia bisa berada di posisi ini hari ini. Dalam hati, dia pasti punya sedikit gambaran. Dan juga, nilai pesanan ini hanya 1 juta. Cukup untuk membeli setengah jam tangan. Data yang diambil manajer Zhan kemarin. Gambar-gambar itu adalah masalah yang sebelumnya muncul di Haike. Sekarang kontrol kualitas sudah sangat ketat. Sebelumnya, perusahaan Anda telah mengirim orang untuk melakukan inspeksi di Haike. Saya percaya manajer Zhan sudah memiliki pemahaman yang jelas. Jadi, saya berharap manajer Zhan bisa mempertimbangkan kembali, agar Haike bisa ikut serta dalam lelang besok. Zhan tersenyum dan berkata, sebelumnya, rekan saya pergi untuk melakukan inspeksi di Haike. Penilaian yang diberikan sangat tinggi. Saya akan membuat keputusan sekarang. Pesanan pembelian ini menggunakan Haike. Saya tidak akan menerima hadiah ini. Terlalu mahal. Anggap saja saya berteman dengan Tuan. Kalau begitu, terima kasih. Nanti kita minum teh bersama. Anda mengeluarkan ponsel dan bertukar kontak dengan Zhande. Zhande tersenyum dan mengantar Anda ke pintu lift. Dalam hati, berpikir bisa mendapatkan kebaikan dari orang besar. Bagi dia, ini sangat berharga. Namun, tidak bisa dipahami. Kenapa seorang bos seperti kamu ingin bersembunyi? Menjadi karyawan di sebuah perusahaan kecil? Apakah orang kaya ingin merasakan kehidupan? Keluar dari gedung. Xiao Qiao tertawa dan berkata, sikap manajer Zhang tadi. Perubahannya seperti chameleon. Zhande adalah orang yang cerdas. Jika tidak, dia tidak akan berada di posisi ini hari ini. Kita mau kemana selanjutnya? Aku akan menelepon. Lalu pergi makan. Kemudian pergi melihat rumah. Saat itu di kantor Departemen Proyek Perusahaan Haike. Kehilangan pesanan dari Henghu Pharmaceutical membuat manajer Luo sangat marah. Karyawan yang bertanggung jawab atas proyek ini ternyata tidak ada. Lau Wu, situasi perusahaan kita adalah fokus pada penjualan. Kamu adalah karyawan lama. Harusnya kamu sangat paham apa arti kehilangan pesanan senilai 1 juta ini. Manajer Luo nol. Proyek ini gagal. Bukan karena kita tidak melakukannya dengan baik, tapi karena lawan menggunakan trik kotor. Tentu saja. Alasan ini tidak bisa diterima di depan Wei. Tanggung jawab tetap harus diambil oleh seseorang. Dia sebagai pengendali kualitas mengalami masalah. Tanggung jawab yang seharusnya diambil harus diambil. Tidak bisa karena dia seorang diri menarik seluruh tim proyek. Manajer Luo menepuk bahu Tua. Biarkan dia yang menanggung. Karyawan seperti dia di perusahaan. Aku juga patah hati. Menunjukkan bahwa sudah diam-diam membiarkanmu menanggung kesalahan ini. Pada saat ini, telepon manajer Luo berbunyi. Melihat itu adalah teleponmu. Dia berkata dengan nada marah. Ada apa? Kemana kau pergi? Apakah kau masih ingin bekerja? Manajer Luo tertawa marah. Saya sudah berbicara dengan manajer pameran Henghu Pharmaceutical mengenai kontrak pasokan. Hubungi dia untuk mengatur orang pergi menandatangani kontrak. Setelah itu, kau langsung memutuskan telepon. Manajer Luo sangat marah tetapi tertawa. Anak ini bilang sudah membicarakan kontrak, menelepon untuk memerintahnya, dan bahkan berani memutuskan teleponnya. Jika dia tidak memecat anak ini,
Dia menulis huruf Luo terbalik. Wu Tua terkekeh. Takutnya dia sudah kehilangan akal. Manajer pameran Heng Hu Pharmaceutical akan berbicara dengannya tentang kontrak. Telepon manajer Luo berbunyi lagi. Ternyata adalah Zhan De. Manajer Zhan. Ini saya. Xiao Luo. Manajer Luo, ya. Di bawahmu ada orang-orang hebat. Begini saja. Kamu datang ke gedung Longhu sore ini. Kita sudah menandatangani kontrak pasokan. Manajer Luo memegang ponsel dengan wajah bingung. Wu Tua juga tampak tercengang. Anak ini benar-benar berhasil menutup bisnis. Manajer Luo tersadar. Baik. Terima kasih. Memutuskan telepon. Keluar dari kantor, bertepuk tangan dan berkata dengan suara keras. Semua. Pesanan 1 juta dari Heng Hu Pharmaceutical telah berhasil didapatkan oleh rekan kami yang bertanggung jawab atas kontrol kualitas. Ayo semua semangat. 2 orang sales di timmu sangat terkejut. Anak ini mengambil cuti untuk melakukan hal ini. Saat ini kamu sedang makan di restoran Jepang yang direkomendasikan Xiao Qiao. Telepon dari manajer Luo masuk. Kenapa dipanggil manajer Luo? Panggil saja aku Lau Luo. Saya tidak tahu kamu pergi mengurus urusan penting pagi ini. Sikap di telepon tidak baik. Saya minta maaf padamu. Lau Luo. Setelah saya menyelesaikan urusan ini, saya akan mendapatkan bonus, kan? Tentu saja ada. Kontrak akan ditandatangani sore ini. Saya akan mengajukan permohonan kepada Pak Wei. Untuk transaksi ini, saya akan memberikan hadiah sebesar 50.000. Pak Luo, saya agak lelah belakangan ini. Berencana untuk mengambil cuti selama seminggu. Apa maksud Anda dengan meminta cuti? Cuti dengan gaji selama 10 hari. Saya sudah menyetujuinya. Selain itu, saya melaporkan 2 hal kepada perusahaan dengan nama asli. Dalam pesanan Jia Yu Electronics tahun lalu, 2 orang menerima suap sebesar 30.000 dari pihak lain. Menurunkan penawaran perusahaan. Kedua, Supervisor Pak Wu memiliki sebuah toko online di Taobao. Memanfaatkan saluran perusahaan untuk mendapatkan dan menjual barang. Nama toko online tersebut adalah toko suami istri Pak Wu. Dalam setahun, mungkin ada keuntungan bersih sekitar 200.000. Saya akan melaporkan kepada Pak Wei, jadi tenang saja. Pasti akan ada hasilnya. Menutup telepon. Hatimu terasa lega. Membayar dengan kartu. Kejar terus. Berangkat ke gedung Zion. Xiao Qiao sangat senang. Menghabiskan waktu sepanjang pagi, akhirnya berhasil mendapatkan klien besar. Tiba di pusat penjualan Zion yang mewah. Selamat datang di gedung Zion. Xiao Qiao berada di tengah tatapan bingung rekan-rekannya. Mengambil kunci dan kartu pintu dari atasan untuk membawamu melihat rumah. Melihat beberapa unit rumah. Kamu memperhatikan sebuah rumah. Xiao Qiao. Berapa harga rumah ini? Senyuman Xiao Qiao semakin manis. Tuan, ini adalah yang terletak di Zion Pavilion. Villa terbaik di jantung kota. Harga jual 80 juta. Tipe rumah menggunakan. Ini saja. Saya bayar tunai. Kamu juga membuat Xiao Qiao menelan semua kata pengantar. Xiao Qiao terkejut berkata. Apakah kamu serius? Ini pasti berapa banyak kekayaan? Setidaknya memiliki kekayaan 1 miliar. Sangat kaya tanpa kemanusiaan. Kamu benar-benar tidak bermaksud pamer. Sebaliknya, itu sangat membuat pusing. Kamu melihat saldo di kartu. Bunga sehari 1 miliar bahkan belum habis. Xiao Qiao tersenyum cerah. Tuan, dijamin Anda bisa mendapatkan kunci villa sore ini. Kembali ke pusat penjualan. Rekan kerja Xiao Qiao tahu kamu akan membeli villa secara tunai. Kamu diundang ke ruang penerimaan VIP. Banyak yang datang untuk bersikap ramah. Xiao Qiao sangat senang karena komisi dari transaksi ini pasti 150.000. Setelah pembayaran selesai, kamu bersiap-siap membawa Xiao Qiao untuk makan malam. Saat itu teleponmu berbunyi. Teman baik, Xie An, yang menelepon. Keluarganya cukup baik. Orang ini memang tidak bisa berhenti berbicara. Saat kamu melihat rumah di sore hari, kamu masih memikirkan untuk bertanya kepada Xie Da Xiao tentang membeli mobil malam ini. Saya putus cinta. Datanglah untuk menemani saya minum. Tempat lama. Kamu meminta Xiao Qiao untuk mengantarmu ke sana. Hari ini benar-benar melelahkan bagimu. Tidak melelahkan. Kamu membeli villa terbaik kami. Membuatku mendapatkan banyak uang. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Setelah Xiao Qiao pergi, kamu masuk ke bar. Di sini, pelayan bisa menyajikan makanan. Kapan kamu sampai? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Ini adalah bar yang sering kalian kunjungi saat SMA. Disinilah kenanganku bersama Tang Lanlan tersimpan. Setelah dibicarakan, cinta di masa sekolah memang lebih baik. Kamu mendengarkan omong kosong Xie An yang benar. Saat itu sepasang suami istri datang menyapa. Xie Da Xiao. Ternyata memang kamu. Dan Anda juga ada di sini. Kamu melihat ke sana. Itu adalah teman sekelas SMA, Wei Chaiyan. Di sampingnya adalah suaminya. Dia juga teman sekelas SMA-mu. Sekarang dia mengajar di SMA yang sama dengan kalian. Xie An tersenyum dan berkata. Ternyata itu Wei Mainfia.
dan Bai Xingguo. Sekarang seharusnya aku memanggilmu Guru Zi. Halo, Xie Dasha. Mereka sangat sopan kepada Xie An. Lagi pula, keluarga Xie An cukup mampu. Dia hanya mengangguk padamu. Xie Dasha. Aku dan Cayan baru-baru ini pergi berlibur ke Huangshan. Kami membawa beberapa oleh-oleh khas. Kebetulan bisa kamu coba. Xie An menolak dengan sopan. Kamu tahu, aku orangnya sangat malas. Tinggal sendiri, jarang masak. Semuanya adalah barang-barang dari gunung dan bahan obat. Ini hanya sedikit perhatian dari kami. Oh benar, dan milikmu juga. Kalian berdua tinggalkan alamat. Aku akan mengirimkannya lewat kurir. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Kamu dan Xingguo sudah bertukar kontak. Kamu mengirimkan alamatnya. Tentu saja bukan rumah sewa yang dulu, melainkan alamat Villa Ziun Guan. Bai Xingguo melihat dan berkata dengan terkejut. Apa ini benar-benar? Gedung Ziun. Itu adalah villa mewah. Harga rata-rata 130.000. Anak itu bisa tinggal di rumah yang begitu bagus. Wei Chayan berkata dengan tidak puas. Apakah anak ini menarik? Seorang pekerja kantoran biasa. Mengenakan barang-barang pasar malam. Bahkan mengenakan Patek Philippe. Tidak perlu melihat, sudah tahu itu palsu. Bahkan mengirim alamat gedung Ziun. Bagaimana dia bisa berubah menjadi begitu sok? Sebenarnya saya tidak ingin mengirimkan oleh-oleh ini kepadanya. Tadi juga karena melihat muka Xie An. Dia berbalik dan bertanya kepada Bai Xingguo. Jadi, apakah oleh-oleh ini masih akan dikirim kepadanya? Bai Xingguo menyipitkan matanya sedikit. Mengeluarkan satu kata. Kirim. Tapi tidak perlu menggunakan jasa kurir. Bai Xingguo menemukan pengurus apartemenmu sebelumnya. Pengurus itu tampak mengejek. Beberapa hari yang lalu anak ini bahkan bertengkar karena kenaikan sewa. Bagaimana dalam 2 hari tidak bertemu dia sudah membeli rumah? Apalagi villa di gedung Ziun. Segera Bai Xingguo memberikan sedikit keuntungan kepada pengurus tersebut. Biarkan pembantu pergi ke Ziun Pavilion untuk mencarimu. Dan siaran langsung sepanjang acara. Pembantu dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian Bai Xingguo membuat grup teman sekelas SMA lagi. Tentu saja, kamu tidak ada di dalamnya. Saya bertemu dengan teman lama dan ingin mengirimkan oleh-oleh untuknya. Dia mengirimkan alamat Ziun Pavilion kepadaku. Dia juga mengenakan Patek Philippe palsu. Teman sekelas kita tidak ada yang bisa berpura-pura seperti itu. Saya tahu anak itu dengan baik. Dia hanyalah seorang pekerja seni grafis. Bagaimana mungkin dia tinggal di villa yang bernilai puluhan juta? Besok saya akan mengirim seseorang ke Ziun Pavilion untuk mengantarkan oleh-oleh. Saat itu akan ada siaran langsung sepanjang acara. Semua orang ingat untuk menonton. Kamu menemani Xie An minum dan kembali ke villa. Keesokan harinya, kamu bangun. Melihat bunga 1 miliar yang masuk ke kartu. Kamu menetapkan tujuan kecil. Berusaha untuk menghabiskan bunga setiap hari. Saat itu, kamu menerima telepon dari Xie An. Dia bilang pagi ini ada pameran mobil. Kamu dan Xie An sepakat untuk bertemu sebentar lagi. Saat itu, pembantu Xiao Li menemukan Ziun Pavilion. Sesuai permintaan Bai Xingguo, siaran langsung dibuka. Para siswa masuk ke ruang siaran satu persatu. Masih ada beberapa pejalan kaki. Judul ruang siaran tertulis. Semua orang datang untuk melihat teman yang sok pamer. Teman yang dulunya memiliki kesan baik tentangmu. Berpikir jika benar-benar dipermalukan. Nanti kalau pulang kampung harus menunduk. Pengurus kecil Li mendekat dan menekan bel pintu. Saat itu, semua orang di ruang siaran menatap dengan penuh perhatian. Kamu sedang bersiap untuk keluar. Mendengar suara bel pintu berbunyi. Kamu melihat melalui lubang kunci. Kenapa orang ini datang? Kamu langsung membuka pintu. Kamu datang untuk apa? Pengurus kecil Li ternganga. Ternyata benar-benar kamu. Kamu datang ke rumahku bukan untuk mencariku? Kenapa kamu bertanya seperti itu padaku? Ruang siaran langsung heboh. Sepertinya ini adalah saat si penyiar dipermalukan. Ini benar-benar orang kaya yang luar biasa. Pengurus kecil Li tidak panik saat itu. Begini. Sebelumnya menelepon tentang kenaikan sewa. Kamu bilang ingin keluar dari kontrak. Sewa rumahmu belum jatuh tempo. Jika kamu keluar sekarang, itu dianggap pelanggaran kontrak. Kami tidak bisa mengembalikan depositmu. Oh, baiklah. Tidak jadi keluar dari rumah. Biarkan saja kosong. Apakah ada hal lainnya? Pengurus kecil Li mengejek. Ternyata dia sudah ganti pekerjaan. Apakah kamu menjadi sopir untuk pemilik di sini? Kata-katanya belum selesai. Beberapa petugas keamanan segera datang. Dari kamera pengawas, terlihat kamu memegang ponsel. Dengan diam-diam merekam. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Dia adalah pengurus rumah saya yang dulu. Petugas keamanan segera membungkuk mendengar itu. Selamat datang, pemilik yang terhormat. Karena kita saling mengenal, jadi tidak akan mengganggu. Pengurus kecil Li langsung terkejut. Petugas keamanan menjelaskan lagi. Tuan ini bukan hanya pemilik villa ini. Dia juga adalah pemilik paling terhormat di Pavilion Ziun. Karena villa ini adalah villa terbaik di Pavilion Ziun. Pengurus kecil Li ternganga. Ruang siaran langsung memanas. Ingin memukul muka orang itu.
Judulnya menulis tentang memukul muka orang itu dan berpura-pura kaya. Ternyata itu benar. Grup teman sekelas semakin ramai. Teman sekelas lama sudah sehebat ini. Villa seharga 80 juta. Saya cek apakah masih ada kontaknya. Siapa di antara kalian yang bisa mengirimkan kepada saya? Saat itu teleponmu berbunyi. Itu adalah telepon dari mantan bintang kelas. Sudah beberapa kali menghubungi sebelumnya. Yang sebelumnya tidak peduli padamu. Kenapa hari ini dia teringat untuk meneleponmu? Setelah terhubung. Hai, teman lama. Tidak menyangka kamu sudah sehebat ini. Villa besar di Xiongwan. Saya menelepon hanya untuk memberitahumu. Bai Xingguo baru saja melakukan siaran langsung di grup teman-teman. Sebelumnya merasa kamu berpura-pura dan ingin membongkar itu. Membuatmu malu di depan teman-teman sekelas. Sungguh sangat menjengkelkan. Hanya karena cewek yang dia suka di SMA menyukaimu. Kamu tiba-tiba mengerti maksud bintang kelas menelepon. Ternyata dia tahu dia sudah kaya dan datang untuk bersikap manis. Pengurus, Xiao Li, merasa sangat canggung saat ini. Meminta maaf padamu. Masih ingin mengatakan sesuatu padamu. Kamu bahkan tidak melihatnya. Satpam. Memintanya untuk keluar dengan posisi seperti bola. Xiao Li pergi dengan canggung. Bintang kelas melanjutkan berkata. Kapan kamu punya waktu? Aku akan datang menemuimu untuk menonton film. Kebetulan saya juga ada di Kyoto. Jika ada waktu, pasti ada waktu. Setelah menutup telepon, kamu berangkat mencari Xie-an. Kamu juga malas untuk memperdebatkan masalah Bai Xingguo. Kamu naik taksi sampai ke pameran mobil. Xie-an sudah sampai. Ada orang lain yang berdiri di sampingnya. Melihat kamu datang, dia memperkenalkanmu. Ini teman saya, Haozi. Haozi mengamati kamu. Dengan aksen Beijing yang kental. Aku bilang, bro, kamu juga tidak terlihat seperti generasi kedua. Pakaian ini dan patek Philippemu benar-benar tidak cocok. Xie-an berkata dengan canggung. Jangan terlalu mempermasalahkan dia. Anak ini memang tidak bisa menahan mulutnya. Kamu tersenyum dan tidak memperdulikannya. Menuju pameran mobil. Xie-an bertanya. Kamu ingin membeli mobil dengan harga berapa? Mari kita lihat semuanya. Jika cocok, beli saja. Haozi berpikir. Wah, masih cukup besar. Berputar satu kali. Akhirnya kamu dan dua orang itu sampai di area mobil sport. Model mobil di sini juga yang terindah. Haozi mulai tidak sabar. Bro, kamu sudah cukup. Jadi beli atau tidak? Di sini semua mobilnya berharga miliaran. Saya dan Xie Xiao keluar untuk membeli kopi. Kamu lihat dulu model mobilnya. Haozi menarik Xie-an keluar. Kamu tidak menghiraukan mereka. Berjalan ke stan Ferrari. Halo, Nona. Saya ingin membeli Ferrari ini. Penjual wanita memandangmu dengan teliti. Dari segi profesional. Dia tetap tersenyum dan menjelaskan. Halo, Tuan. Ferrari LaFerrari ini adalah edisi terbatas. Jika ingin membeli, tidak berarti punya uang bisa langsung membeli. Anda harus memiliki 5 model dasar Ferrari atas nama Anda. Baiklah, jika Anda ingin berfoto, bisa pergi ke samping untuk berfoto. Ini adalah area penerimaan. Di sini ada berapa banyak Ferrari? Penjual mendengarkan dan sedikit tidak sabar. Melihat penampilanmu yang biasa-biasa saja. Masih mengenakan patek Philip. Diperkirakan juga palsu. Saat itu, manajer di samping mendekat. Tuan, jika Anda ingin membeli Ferrari LaFerrari ini, pertama, Anda perlu memenuhi syarat. Belum selesai berbicara. Kamu mengangkat tangan dan menunjuk 5 Ferrari di pameran mobil. Kartu kredit untuk 5 mobil secara penuh. Sekalian juga membayar Ferrari LaFerrari ini. Manajer sangat terkejut. Tuan, apakah Anda tidak ingin mengetahui harganya terlebih dahulu? Karena terbatas, harus ada tambahan harga. Tidak perlu tahu lagi. Langsung saja gunakan kartu kredit. Setelah Anda mengucapkan ini, orang-orang di sekitar bahkan tidak mengambil foto. Mereka semua menatap Anda. Model mobil itu juga terkejut. Biasanya saat membeli sayur tidak bertanya harga. Tapi tidak menyangka. Hari ini ada yang membeli Ferrari tanpa bertanya. Harganya langsung dibeli seperti membeli sayur. Manajer sangat senang. Selamat datang, Tuan. Anda telah membeli 6 mobil. Di antaranya, Ferrari LaFerrari seharga 23 juta. Total harga 5 mobil lainnya adalah 17,5 juta. Total harga adalah 40,5 juta. Bisa. Silakan gunakan kartu kredit. Saya masih ingin melihat mobil lainnya. Orang-orang di sekitar kembali terkejut. Orang ini sudah membeli 6 Ferrari dan masih ingin membeli lagi. Apa ini tempatnya? Pasar sayur? Manajer membawa kartu dan memberikan Anda struk. Orang-orang di sekitar semakin mengagumi Anda. Model mobil juga berjalan mendekat ke arahmu. Tuan, saya adalah model mobil Ferrari. Bolehkah saya mendapatkan kontak Anda? Tentu saja. Anda bahkan tidak berpikir. Seketika menarik perhatian model mobil lainnya. Tuan, tambahkan satu untuk saya juga. Saya adalah model mobil Lamborghini. Apakah Anda perlu saya tunjukkan mobilnya? Pak, saya adalah model mobil Bugatti. Saya akan membawa Anda untuk test drive.
Dijamin Anda puas. Saya adalah milik Aston Martin. Seketika Anda dikelilingi oleh banyak orang. Orang-orang di sekitar yang mengambil foto sangat iri. Biasanya, model-model mobil ini tidak setuju untuk berfoto bersama. Sekarang Anda malah direbut untuk mendapatkan kontak. Saat itu, Huo Zixiean kembali dengan kopi. Melihat kerumunan orang di sini, Huo Zi menarik seseorang di sebelahnya untuk bertanya apa yang terjadi. Anda tidak tahu? Orang kaya itu baru saja membeli 6 mobil Ferrari. Sekarang orang kaya itu malas untuk berlari. Memanggil semua manajer penjualan di area mobil sport. Bersiap untuk membeli mobil. Kopi yang dipegang Huo Zi hampir jatuh ke tanah. Dia segera berlari ke depan Anda. Saudara, tadi saya kurang peka. Maaf, tidak apa-apa. Xiean juga sedikit tidak mengenali kamu. Terakhir kali di bar saya tahu kamu sudah sukses. Tapi tidak menyangka kamu sebegitu kaya. Kamu menjadi pusat perhatian di seluruh acara. Lamborghini, Aston Martin, Bugatti Veyron, Koenigsegg, Pagani. Kamu menunjuk ke mobil itu. Manajer di sini akan mencatat untukmu. Setelah kamu memilih, biarkan manajer mengurus prosedurnya. Sekitar sudah sangat ramai. Tentu saja banyak jurnalis yang terus-menerus memotret kamu. Judul utama besok sudah dipikirkan. Pameran mobil mengejutkan dengan orang kaya membeli mobil seperti membeli sayuran. Di pameran mobil juga ada beberapa generasi kedua dari Kyoto yang datang untuk membeli mobil. Tapi di depanmu juga terlihat kurang. Manajer datang berlari setelah menyelesaikan prosedur. Tuan, upacara pengambilan mobil sedang dipersiapkan. Karena belum pernah mengalami situasi ini, jadi agak terburu-buru. Nanti akan kami atur upacara pengambilan mobil untuk Anda. Kamu berpikir masih ada sedikit waktu. Berbalik melihat ke area sedan. Model mobil sedan di area itu sekarang berbondong-bondong datang ke arahmu. Tuan, saya dari Rolls-Royce. Saya adalah milik Bentley. Dan aku. Anda memilih 4 mobil sedan. Pembayaran dengan kartu. Anda membeli lebih dari 10 mobil dengan total pengeluaran 1 miliar. Upacara pengambilan mobil juga sudah disiapkan. Di tengah ruang pameran yang besar, ada lebih dari 10 mobil mewah. Di depan, sebuah panggung sementara telah dibangun. Di sebelah kiri adalah manajer penjualan dari berbagai mobil mewah. Di sebelah kanan adalah model mobil yang semuanya cantik. Di bawah panggung, orang-orang berdesakan. Lampu sorot tertuju pada Anda. Anda berjalan menaiki tangga. Saat ini, Anda seperti tokoh utama dalam novel. Dunia ini milik Anda. Pemilik pameran mobil mendekati Anda dengan senyuman. Di belakangnya ada beberapa staf menengah. Mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Anda. Lebih dari 100 tenaga penjual hadir di tempat. Sambil menyalakan meriam hadiah di tangan mereka. Pita warna-warni melayang turun dari atas. Gadis penyambut memegang mikrofon. Selamat kepada pemilik yang menjadi pemilik Ferrari yang terhormat. Lamborghini, Bugatti Veyron, Aston Martin. Pemilik mobil seperti Rolls-Royce. Karena kamu membeli terlalu banyak mobil. Awalan itu membuat gadis penerima tamu membacanya selama 2 menit. Upacara pengambilan mobil selesai. Kamu meminta pemilik pameran mobil untuk mengatur orang membawa. Mobil-mobil itu dibawa ke garasi di Gedung Zion. Saat membeli rumah, kamu juga membeli 30 tempat parkir yang cukup. Kamu pergi dengan mobil Xiean. Memikirkan bahwa sekarang sudah memiliki mobil mewah. Urusan plat nomor harus segera diatur. Kata Xiean. Semua mobil ini adalah mobil mewah yang bernilai jutaan. Tentu saja tidak bisa menggunakan plat nomor acak. Jika tidak masalah dengan uang, bisa langsung membeli perusahaan dengan plat nomor Beijing. Maka bisa menggunakan plat nomor tersebut. Segera kamu menelepon manajer pameran mobil untuk bertanya. Manajer langsung setuju untuk mengurus hal ini. Pasti akan memberimu nomor urut dan nomor beruntun. Setelah makan, teleponmu berbunyi. Panggilan dari manajer. Sudah mendapatkan 1. Dalam hati berpikir, cepat sekali. Utamanya karena harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi. Perusahaan yang bernilai 50 juta. Kamu langsung membeli dengan 1 miliar. Bagaimana bisa tidak setuju? Plat nomor 5 angka 1. Segera menyelesaikan prosedur 11111 APM. Pintu kembali Anin. Plat nomor tergantung di Bugatti Veyronmu. Kamu keluar mengendarai Bugatti Veyron. Memikirkan untuk membeli beberapa pakaian. Kamu menghubungi telepon Xiao Qiao. Setelah telepon tersambung, Xiao Qiao sangat senang. Sepertinya sudah lama menunggu teleponmu. Ada waktu tidak? Temani aku ke Daguli? Baik, aku akan minta izin dan segera datang. Mobil pergi ke mall. Tingkat perhatian orang sangat tinggi. Bugatti Veyron? Ya, pasti harganya puluhan juta. Plat nomornya juga sangat keren. Setelah parkir, banyak wanita yang datang untuk mengajak bicara. Kamu semua menolak. Dibandingkan dengan model mobil Xiao Qiao dan Jia, jelas terlihat kurang menarik. Xiao Qiao segera tiba. Melihat Bugatti Veyron di depanmu. Dengan wajah terkejut. Sudah 2 hari tidak bertemu. Bagaimana bisa mengendarai Bugatti Veyron? Xiao Qiao memiliki selera yang sangat baik. Aku sudah memilihkan beberapa set pakaian untukmu.
Aku juga pergi mencari Ani untuk membeli beberapa jam tangan. Setelah membayar dengan kartu, kamu melihat Xiao Qiao dan bertanya, apakah kamu tertarik untuk menjadi asisten pribadiku? Xiao Qiao terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Dia tentu saja bersedia. Kamu begitu kaya dan sedikit tampan. Kamu melihat Xiao Qiao sedikit ragu. Berapa penghasilanmu dalam setahun? Ketika kinerjanya baik, bisa mencapai 8-900 ribu, seperti tahun ini. Kamu berpikir bahwa industri properti benar-benar menguntungkan. Begini, aku akan memberimu gaji tahunan 2 juta, bonus terpisah. Xiao Qiao tidak bisa mempercayainya. Bahkan gaji tahunan manajer mereka pun tidak sampai 1.500.000. Baiklah, saya bersedia. Kalau begitu, kamu tinggal di Zion Pavilion saja. Rumah ini terlalu besar, aku merasa kesepian sendirian. Baik, bos. Kembali ke Zion Pavilion. Kamu berpikir bahwa dengan adanya Xiao Qiao, kamu juga perlu merekrut beberapa orang lagi. Pengurus, koki, supir, dan pembantu semua diperlukan. Tentu saja, syaratnya harus perempuan. Anda membuka situs pencari kerja untuk melihat informasi tentang layanan rumah tangga. Anda mengklik sebuah perusahaan layanan rumah tangga pribadi yang mewah. Telepon pun dilakukan. Berapa gaji tertinggi untuk pembantu di sini per bulan? Selamat pagi, Tuan. Antara 8.000 hingga 50.000, tergantung usia dan pendidikan. Ini adalah daftar perusahaan kami. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Setelah menutup telepon, Anda melihat daftar tersebut. Lebih dari setengahnya Anda tolak. Anda melihat sebuah informasi di halaman terakhir. Setelah melihat foto tersebut, Anda sangat puas. Lulusan universitas ternama dengan gelar doktor. Tinggi badan 170. Berat 95. Gaji bulanan yang diharapkan 40.000 yuan. Anda menelepon ke sana. Halo, saya perlu merekrut pembantu. Saya sudah memahami informasi Anda secara umum. Pada dasarnya tidak ada masalah. Saya hanya memiliki satu permintaan. Tuan, silakan. Saya adalah seorang penggemar COS. Saya suka beberapa hal dari dunia 2 dimensi. Saya berharap Anda bisa mengenakannya saat bekerja. Mendengar itu, lawan bicara terkejut. Pakaian apa? Anda mencari kostum pelayan dan mengirimkannya. Saya tidak setuju, Tuan. Anda sedikit tidak menghormati orang. Saya menolak pekerjaan ini. Saya akan memberi Anda gaji 100.000 sebulan. Jika kamu setuju, datanglah ke gedung Zion besok untuk melapor. Baik, datanglah tepat waktu besok pagi jam 8. Setelah menutup telepon, kamu tiba-tiba ditambahkan ke sebuah grup. Nama grupnya adalah Mahasiswa Seni Rupa Universitas. Pemilik grup menyebut semua orang. Sudah 2 tahun lulus, semoga semuanya baik-baik saja. Besok saya mengorganisir pertemuan teman-teman sekelas. Semoga semua bisa datang. Keesokan harinya, kamu pergi untuk menghadiri pertemuan teman sekelas. Kamu mengemudikan mobil menuju Plaza Qianda yang telah disepakati. Di jalan, kamu menelepon Zhou Liang. Zhou Liang adalah teman sekamar kuliahmu yang cukup akrab. Lau Zhou, apakah kamu sudah sampai? Saya menunggu kamu di Starbucks di lantai 1. Saya sedang parkir. Tunggu saya sebentar. Beberapa saat kemudian, kamu bertemu Zhou Liang. Dia mengenakan pakaian kasual bergaya bisnis. Rambutnya tertata rapi. Terlihat jelas bahwa dia telah merawatnya dengan baik. Ayo minum secangkir kopi sebelum naik. Mau minum apa? Zhou Liang mengamati kamu. Kita sudah setahun tidak bertemu, kan? Rasanya aku hampir tidak mengenalmu lagi. Kamu tersenyum. Jangan omong kosong. Kamu memberikan kopi itu kepada Zhou Liang. Kenapa tiba-tiba aku mendengar kamu mau mengundurkan diri? Zhou Liang memegang kopi dengan wajah murung. Kita sudah berusia 27 tahun. Keluarga mendesakku untuk menikah. Harga rumah di Kyoto ini. Kamu bisa melihat ketidakbahagiaan Zhou Liang. Mengalihkan topik pembicaraan. Kamu mengundang orang-orang itu hari ini. Aku ingat kamu cukup populer di kampus. Sekitar belasan orang, kan? Semuanya adalah orang yang biasa kita hubungi. Mengobrol sebentar. Kamu dan Zhou Liang naik ke lantai 4 ke Jiang Nanting. Beberapa saat kemudian, teman-teman kuliah mulai datang satu persatu. Kamu baru saja sampai di luar ruang VIP dan ingin mencari pelayan untuk menambah air. Seorang pria dan wanita berjalan mendekat. Pria itu bernama Yu Yuankai. Penampilannya biasa saja. Dia datang bersama mantan pacar Xie-an, Tang Lan. Gadis yang tidak bisa dilupakan oleh Xie Dasha hingga sekarang. Apakah kamu masih ingat saya? Teman-teman yang datang ini semua cukup baik. Kenapa kamu juga datang? Oh, saya lupa. Hubunganmu dengan Lau Zhou cukup baik. Di manakah Lau Zhou? Kata-kata ini terdengar sedikit merendahkan. Kamu malas memberikan senyuman kepada mereka berdua. Lau Zhou pergi ke bawah untuk menjemput orang. Yu Yuankai dengan ekspresi yang penuh pengertian. Pakaianmu sangat bagus. Tidak heran kamu seorang desainer. Kamu tidak menghiraukan mereka dan masuk ke dalam ruangan. Tang Lanlan berkata dengan tidak puas. Masih sama seperti di universitas, tidak sopan.
Yuan Kai berkata sambil tertawa. Harus lebih toleran terhadap mereka. Lagi pula mereka adalah pecundang. Kamu memanggil pelayan untuk menambah teh. Saat itu, Zhou Liang sudah membawa teman-teman baru yang datang. Jiang Nanting adalah restoran masakan Zhejiang yang sangat laris. Gaya dekorasi ruangan sangat elegan. Di tengah terdapat meja bundar besar yang bisa menampung lebih dari 10 orang. Sofa-sofa disusun mengelilingi ruangan. Pemandangan malam yang gemerlap di ibu kota terlihat jelas. Kamu melirik 2 meja orang yang berkumpul. Duduk sendirian di sofa kosong di depan pintu. Di universitas, teman-teman hanya ada beberapa. Zhou Liang pernah bekerja di badan mahasiswa di kampus. Namun, dia memiliki banyak teman. Saat itu, orang-orang di meja Zhou Liang melihatmu. Siapa orang ini? Dia terlihat familiar. Siapa di antara kalian yang ingat? Mungkin dia adalah teman sekamar Lao Zhou. Tidak heran. Apakah perubahannya terlalu besar? Penampilannya agak stylish. Zhou Liang berkata sambil tersenyum. Itu benar. Dia bekerja di bidang desain. Saat topik hampir berakhir, seorang gadis yang dikelilingi beberapa pria bertanya, di mana Zhou Liang bekerja? Pakaian yang dia kenakan tidak murah. Zhou Liang sedikit terkejut. Dia bekerja di sebuah perusahaan makanan. Saya tidak begitu ingat nama perusahaannya. Tangshan memiliki kepribadian yang lincah. Baiklah. Lagi-lagi seorang anak kaya yang tidak terlihat. Ah, jangan bercanda. Zaman sekarang sudah seperti apa? Siapa yang tidak mampu membeli beberapa pakaian? Wanita cantik yang dikelilingi berkata, Su Qing, kamu memang tidak mampu membelinya. Setelan pakaian yang dia pakai harganya lebih dari 20.000. Saat ini, Yuan Kai di meja sebelah. Tang Lanlan dan yang lainnya juga mendengarnya. Topik di sini memang sedang berfokus pada Yuan Kai. 27 tahun. Menjadi kepala departemen di sebuah perusahaan tertentu. Gaji tahunan 1 juta. Bagaimana ini tidak membuat mereka iri? Namun, topiknya tiba-tiba berubah. Tidak mungkin. Gadis yang berdiri di samping Tang Lanlan melirik melewati dirinya. Mengamati kamu yang duduk tenang di pintu. Dia berkata pelan. Aku belum pernah bertemu dengannya sejak lulus. Tersembunyi dengan baik? Ya. Tang Lanlan berkata dengan suara dingin. Apa yang tersembunyi dengan baik? Dia juga tidak tahu dari mana menyewa pakaian ini. Berpura-pura jadi besar. Bukankah dia bekerja di sebuah perusahaan makanan e-commerce? Gaji bulanan seharusnya tidak tinggi, kan? Anak orang kaya yang bekerja tidak memperhatikan gaji bulanan. Ada yang mengantar paket dengan BMW. Memiliki uang di rumah itu wajar. Tas tangan pria itu adalah dari Prada. Harganya sekitar 20.000. Mereka saling berbicara satu kalimat demi satu kalimat. Mereka dengan cepat mencapai kesepakatan. Kamu adalah seorang anak kaya yang menyembunyikan kekayaannya. Tang Lanlan, yang selalu menjadi pusat perhatian, tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Meskipun Yuan Kai tidak mengerti, tapi tidak bisa membiarkan Tang Lanlan merasa canggung. Kita semua adalah teman sekelas. Tidak baik membicarakan orang di belakang mereka. Ajak dia untuk datang dan berbicara beberapa kalimat. Kan? Segera seorang teman sekelas memanggilmu untuk duduk. Kamu tidak menolak demi menghormati Zhou Liang. Saat itu, makanan dihidangkan. Semua orang bersama-sama minum beberapa gelas alkohol. Topik mulai berputar di seputar kamu. Apa pekerjaanmu sekarang? Saya bekerja di bidang desain kemasan makanan. Saat itu, Tangshan datang dan bersulang denganmu. Saya adalah Tangshan dari jurusan bahasa Inggris, mohon bimbingan di masa depan. Mendengar dari Lao Zhou bahwa kamu menyukai Liu Sui dari jurusan kami. Saya cukup akrab dengannya. Wanita cantik Tang bersikap sopan. Kita ngobrol di sini. Topik di meja ini mengarah kepada Yuan Kai. Menteri dari perusahaan teknologi yang muda dan berbakat. Jelas lebih berharga dibandingkan kamu yang merupakan orang kaya yang rendah hati. Memiliki uang di rumah tidak berarti dia sendiri kaya. Yuan Kai mencapai posisi ini pada usia 27 tahun. Itu benar-benar sangat jarang. Banyak orang yang lulus dari Universitas 985 tidak bisa mencapainya. Yang lebih penting adalah Nona tak memiliki pandangan yang baik. Kakak Kai benar-benar hebat. Berhasil dalam karir pada usia 27 tahun. Juga dapat memenuhi impian lama. Mendapatkan gadis impian. Wajah Tang Lanlan sedikit memerah. Jangan bicara sembarangan. Kami baru saja mulai berkencan. Seketika menimbulkan tawa. Yuan Kai memang sangat dermawan. Mengangkat gelas dan berkata, mari kita semua minum bersama. Beijing adalah sebuah kota besar yang internasional. Ada banyak kesempatan untuk mengubah hidup. Semoga dalam 2 atau 3 tahun ke depan, akan muncul lebih banyak orang-orang luar biasa di antara kita. Tang Lanlan terlihat sangat bahagia. Dengan angkuh melihat Su Qing. Su Qing kuliah di jurusan musik. Dia tampak menawan dan sangat berbakat. Dia dan Su Qing tidak akur di universitas. Su Qing, apakah kamu masih bekerja di bank? Su Qing juga menjawab dengan ramah. Ya. Tiba-tiba Tangshan bertanya padamu. Apa pendapatmu tentang pekerjaan di bank? Kamu tidak menyangka Tangshan akan tiba-tiba terlibat. Dalam hati, kamu memikirkan gadis ini. Perang antar wanita kadang sangat jelas.
Lebih dari sekadar pacar, pekerjaan, dan lain-lain. Apa yang kamu lakukan dengan Tang Shan? Apakah perlu bertanya tentang posisi sendiri? Pasti bertentangan dengan Tang Lanlan. Dia memuji. Pekerjaan di Ban itu bagus. Gaji yang stabil juga cukup baik. Yu Yuankai berdiri setelah mendengar dan berkata, saya rasa tidak selalu begitu. Jika berbicara tentang stabilitas, guru atau pegawai negeri lebih baik. Apa yang dikatakan San Kai adalah, tekanan dari berbagai penilaian kinerja di Ban tidaklah mudah. Orang-orang di meja makan mendengarkan. Semua setuju. Begitulah pertemuan teman sekelas. Mereka yang sukses bisa mengatakan apa saja dan tetap benar. Kamu tidak menghiraukannya. Yuan Kai berpikir, kau berani membantah pacar saya. Tang Lanlan sangat puas. Segera Yuan Kai kembali mengejek. Sebenarnya melihat penampilanmu cukup baik. Tidak ingin kehilangan muka di pesta. Mencurigai bahwa kamu adalah anak orang kaya. Kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa dan mengiyakan. Kita semua adalah teman sekelas. Tidak ingin membongkar kamu. Kamu juga tidak memberikan penjelasan seolah itu benar. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu hanya bisa tersenyum pasrah saat itu. Sebenarnya tidak ingin membalas. Aku tidak menunjukkan kekuatan. Benar-benar mengira aku adalah kucing sakit. Saat kamu bersiap untuk mengatakan sesuatu, Su King tiba-tiba berjalan ke depanmu. Kemudian di tengah tatapan tidak percaya semua orang, mengambil pemantik di atas meja. Dengan gerakan anggun, dia berjongkok, menyalakan rokokmu. Kamu sedikit terkejut, menyesuaikan diri dan mendekat, menyalakan rokok di tanganmu. Cahaya merah menyala dari ujung rokok, menerangi wajah Su King yang cantik dan menawan. Setelah memesan, Su King berdiri. Seorang wanita cantik sengaja berjongkok untuk menyalakan rokokmu. Sangat bisa memuaskan rasa bangga pria. Sambil juga menghancurkan ejekan Tang Lanlan dan Yu Yuankai terhadapmu. Hancur berantakan. Ruangan itu seketika dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah Su King, salah satu dari 3 bunga kampus. Ternyata bersikap seperti ini terhadapmu. Meskipun ada tanda-tanda ketidakcocokan dengan Tang Lanlan. Tapi bagaimana ini tidak membuat orang terkejut? Diperkirakan hari ini berita ini akan menyebar. Banyak laki-laki yang patah hati. Saat ini, beberapa pria di ruangan sudah menghabiskan segelas minuman keras. Tang Lanlan juga sedikit terkejut. Saat dia bersiap untuk mengatakan sesuatu, pelayan restoran masuk ke dalam ruangan. Dengan nada yang sangat hormat bertanya, selamat pagi, mobil Bugatti Veyron siapa yang ada di bawah? Nomor platnya adalah 5 angka 1. Mohon untuk memindahkan mobilnya. Teman-teman di sekitar sangat terkejut. Apa? Bugatti Veyron. Mobil yang dikendarai oleh orang kaya itu datang ke sini untuk makan. Nomor platnya juga sangat keren. Yu Yuankai bahkan lebih terkejut. Dia tahu dalam hatinya. Ini adalah orang kaya tingkat apa. Meskipun dia muda dan kaya. Tapi di depan orang kaya seperti ini, dia bukan apa-apa. Saat itu kamu berdiri dan berkata, maaf, mobil saya. Ini akan turun dan bergerak. Seketika orang-orang di ruang VIP terkejut. Apa? Itu mobilnya. Wah, tidak mungkin. Bugatti Veyron? Ya, mobil yang harganya puluhan juta. Apa mungkin itu miliknya? Yu Yuankai tertawa. Anak ini bilang kamu berpura-pura dan masih ngos-ngosan. Kamu tidak menghiraukannya. Mengeluarkan kunci mobil. Melihat Su King sejenak dan berjalan keluar. Teman-teman sekelas saling memandang. Lalu mereka mengikuti. Ingin melihat apakah itu benar-benar mobilmu. Yu Yuankai dan Tang Lanlan juga ikut turun. Dengan cepat semua teman sekelas di ruang VIP sudah sampai di bawah. Namun, kamu sudah sampai di depan mobil. Menekan kunci untuk menyalakan. Memarkir mobil dengan baik. Para siswa seketika ternganga. Ternyata itu benar-benar mobilnya. Astaga, ini terlalu keren. Dia memang sangat rendah hati. Tidak heran dia malas untuk pamer kepada kita. Kita sama sekali tidak bisa dibandingkan. Su King menatapmu. Matanya sangat penasaran. Kamu tidak banyak bicara. Kamu tersenyum kepada Su King. Wajah Yu Yuankai dan Tang Lanlan saat ini sangat tidak baik. Tadi mereka terus-menerus menyerang. Sekarang bagaimana? Dia benar-benar orang kaya. Dibandingkan dengan dia yang merupakan kepala perusahaan tertentu. Dia setara dengan Bos Lei. Zhou Liang baru saja minum alkohol. Angin bertiup. Aku bahkan mengira ini mimpi. Bro, kapan kamu jadi kaya? Kamu tersenyum. Nanti kita bicarakan lagi. Semua orang kembali ke ruang VIP. Teman-teman yang sebelumnya memuji Yu Yuankai berbondong-bondong datang untuk memberikanmu minuman. Tang Lanlan datang untuk meminta maaf padamu. Maaf. Apakah kamu masih berhubungan dengan Xian? Kamu tidak menghiraukannya. Wajah Yu Yuankai saat ini sangat buruk. Namun, dia tetap menggigit gigi dan berkata, semua orang datang hari ini untuk bersenang-senang. Jangan pergi nanti. Ayo pergi ke KTV bersama. Kita lanjutkan sampai kita tidak mabuk. KTV mewah yang sudah dipesan sebelumnya. Berpikir untuk menunjukkan sedikit di depan teman-teman. Siapa sangka bisa menghadapi situasi seperti ini. Mengirimkan alamat. Masing-masing memanggil pengemudi dan berangkat.
Suking duduk di mobil Tangshan. Kamu mengirim pesan kepada Suking. Terima kasih telah membantuku menjaga suasana tadi. Suking membalas pesan. Tidak masalah. Awalnya hubungan saya dan Tang Lanlan tidak baik. Hanya melihat dia tidak suka padamu. Siapa yang tahu kamu tidak perlu saya menjaga suasana ini. Kamu membalas, sampai jumpa sebentar lagi. Sampai di KTV. Masuk ke sebuah ruang VIP mewah di bawah bimbingan pelayan. Tidak lama kemudian, semua orang juga tiba. Beberapa anak laki-laki dan perempuan mulai memesan lagu. Kebanyakan bernyanyi pada tingkat biasa. Yu Yuankai melihat waktu yang tepat. Dia bisa mengejar Tang Lanlan. Di satu sisi, pekerjaannya bagus. Di sisi lain, dia juga sedikit memiliki kemampuan bernyanyi. Yuankai dengan percaya diri menyanyikan sebuah lagu. Mengundang tepuk tangan yang meriah. Para siswa terlihat terkejut setelah mendengarnya. Ternyata Yuankai memang bernyanyi dengan baik. Rasa ingin pamer pun terpenuhi. Memikirkan tentang kejadian di restoran tadi. Dia berjalan ke depanmu dan berkata, "Maaf, sebelumnya itu semua adalah kesalahpahaman. Sekarang giliranmu." Dalam hati berpikir, apa artinya beberapa uang kotor? Perempuan memang suka pria yang kaya dan berbakat. Kamu sedang bersiap untuk mengambil mikrofon. Suking menyerahkan sebuah mikrofon kepadamu. Apakah kamu bisa? Kamu melihat ke layar di ruangan. Itu adalah lagu, Antara Pelangi. Lagu tema dari Apartemen Cinta. Drama, Apartemen Cinta, menemani masa muda kalian. Kalian sering menontonnya di asrama saat kuliah. Para siswa menatapmu. Suking adalah bintang di jurusan musik. Khawatir kamu tidak sepadan dengan ritme Suking. Kamu mengambil mikrofon. Segera, musik pembuka lagu telah selesai dinyanyikan. Semua orang yang hadir ternganga. Suara apa ini? Semua bisa debut sekarang. Yuankai juga benar-benar menyerah. Baik dari segi kekayaan maupun kemampuan. Semua telah kamu siksa hingga tak berbentuk. Suking saat ini memandangmu. Tak disangka bisa bekerja sama dengan begitu baik. Kejutan memang datang bertubi-tubi. Para siswa bersorak riuh. Kamu melambaikan tangan. Baru saja duduk. Ponsel menerima pesan. Itu dari Xiao Qiao. Isinya adalah, pengasuh yang kamu wawancarai menunggu kamu di rumah seharian. Kamu di mana? Kamu berpikir, sial. Bagaimana bisa melupakan dia?